khamsu fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatin minad dini bid-darurati. Lanjutan daripada kita pelaksanaan atau kemarin yang disebut makna sholat. Berapakah sholat sehari semalam yang wajib dilaksanakan? Wal mafrudatul ainiyatu, adapun fardu ain atau sholat termasuknya fardu ain. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu adalah setiap pekerjaan yang diwajibkan kepada orang yang akil balik, muslimin, orang Islam, itulah yang dinamakan fardu ain. Jadi tidak pandang bulu, setiap kullu muslimin wa muslimatin baligin akilin. Jadi orang yang muslim, orang muslim laki-laki, muslim perempuan, ini sudah tertaklif, yaitu diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Adapun sholat yang dipardukan bangsa fardu ain, wajib ain, itu khamsun, ada 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatin minad dini bid-darurati. Setiap 1 kali 24 jam, fi kulli yaumin, yaitu 1 hari 1 malam, maklumatin yang sudah kita ketahui di minad dini bid-darurati, yaitu di dalam agama Islam dengan nyata bahwa sholat 1 hari 1 malam wajib dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan yang sudah balik akil, yang tidak kena ilat, yang tidak kena penyakit, misalnya untuk kaum hawa ada halangan, haid dan lain sebagainya, maka itu harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Oleh karena kewajiban di mana 1 hari 1 malam pelaksanaan sholat itu hanya 5 waktu, fayakfuru jahiduha, maka ketika siapa orang yang menentang kepada pelaksanaan sholat, alah sholat kata siapa wajib, enggak, sholat mah biasa aja, tidak wajib, tidak apa. Jadi ini fayakfuru, namanya nentang, jahiduha hukumnya. Ketika orang nentang kepada hukum sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam 5 waktu, ditentang kewajiban sholat, maka hukumnya kufur. Jadi barang siapa yang menentang sholat, hukum sholat itu keluar daripada agama Islam, kufur dia. Walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ngantuk Bang ya, tenang aja. Di mana ini pelaksanaan sholat fardu ain, hukumnya fardu ain itu adalah kewajiban kepada setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, itu namanya fardu ain. Sholat yang 5 waktu ini semuanya dulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan melaksanakan sholat, ternyata umat-umat dulu juga sudah diperintahkan melaksanakan sholat, tetapi walam tajtami, tidak seperti kita pelaksanaan sholatnya ada 5 waktu, dari mulai sholat dhuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan sholat subuh. 5 waktu itu kita mah dikumpulkan sehari semalam 5 waktu, tetapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW mah tidak seperti pelaksanaan kita, tetapi catatannya semua yaitu rasul-rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga melaksanakan sholat. Walam tajtami, tidaklah kumpul hadhil khamsu, ini sholat yang 5 waktu, li ghairi nabiyina, hanya kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terus kapan waktu awal diwajibkannya itu pelaksanaan sholat? Ini peristiwa yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa. Mendapatkan kewajiban atau fardu sholat ini yaitu sangat luar biasa atas perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di pada bulan Rajab tanggal 27 Rajab yang dinamakan Isra wal Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa furridat lailatal Isra ba'dan nubuwati bi'ashri sinin wa thalathati ashhurin lailata sab'in wa ishrina min Rajab. Inilah awal daripada wajib pelaksanaan sholat itu Lailatul Isra. Jadi di malaman Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj mendapatkan sholat hanya sepertiga malam sebelum sholat subuh. Sebelum waktu subuh datang, Rasulullah telah tiba ke dunia ini, yaitu membawa sholat fardu 5 waktu. Disitulah awal daripada wajibnya pelaksanaan sholat, yaitu catatannya awalnya tanggal 27 bulan Rajab. Nah, tetapi walam tajib subhun, pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kewajiban melaksanakan sholat dan umatnya pada waktu subuh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diwajibkan melaksanaan sholat subuh. Yaumatil kalailah. Kenapa sholat subuh itu belum dilaksanakan pada waktu itu? Li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu hanya mendapatkan mandat sholat 5 waktu sehari semalam, tetapi belum mendapatkan kaifiat praktek tata cara sholat. Maka kewajiban sholat yang pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah yaitu pelaksanaan pada sholat duhur, dan sebelum sholat duhur itu kaifiat sholat pun sudah dibawa oleh malaikat Jibril untuk dilaksanakan oleh Rasulullah dan umatnya. Jadi para muhibbin, sebenarnya ini sholat sangat luar biasa. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, ternyata ini atas perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di malam Isra wal Mi'raj. Asal usulnya bukan 5, ternyata tadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sholat kepada kita umatnya yaitu 50 waktu. 50 kali sholat, 50 waktu, oh, Masya Allah, 50 waktu itu sangat luar biasa. Tetapi ketika bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam di langit ke-6, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya mendapatkan apa, mandat apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Rasulullah, yaitu aku diperintahkan melaksanakan sholat dan umatku sejumlah 50 waktu. Maka atas saran Nabi Allah Musa alaihi salam, sholat mohon dikurangi sehingga Rasulullah pada waktu itu bulak balik kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurangi 5. Maka akhir kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan tidak mau kembali lagi ke zat Allah Subhanahu Wa Taala, hanya 5 waktu. Jadi para muhibbin, itulah awal perjalanan sholat, yaitu tanggal 27 bulan Rajab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.